Hampir setiap malam aku harus melayaninya. Aku seperti budak yang terbuai akan janji manisnya. Aku seperti hidup di dalam sangkar berlapis emas, dengan kemewahan, tetapi aku tidak merasakan kebebasan. Adit, 24 tahun, membiarkan napasnya berhembus panjang, menelan debu jalanan Jakarta yang menyesakkan. Kemeja lusuh dan celana jeans yang pudar adalah seragam sehari-harinya. Seragam pejuang yang berupaya menaklukkan ibu kota. Di tangannya selembar ijazah sarjana dari universitas daerah yang namanya tak pernah terdengar di kalangan elit Jakarta. Terasa seperti beban berat. Sejak 3 bulan lalu, Adit telah melamar ke puluhan perusahaan, mengisi formulir online, dan mengikuti wawancara yang tak terhitung jumlahnya, namun hasilnya nihil. Setiap penolakan terasa seperti pukulan telak yang membuat mimpinya perlahan memudar. Ia terpaksa bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di kawasan Kuningan, tempat para pebisnis berjas rapi dan perempuan-perempuan anggun menikmati kopi mahal. Setiap hari, Adit disuguhi pemandangan orang-orang sukses yang seolah hidup di planet lain. Mereka tertawa, berdiskusi proyek miliaran, dan membuat kesepakatan besar. Sementara Adit hanya bisa membersihkan remahan biskuit di meja mereka. Hatinya perih, namun ia tak punya pilihan. Uang gajinya hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos yang sempit dan mengirimkan sedikit uang ke orang tuanya di desa. Suatu sore yang gerah, kafe itu ramai seperti biasanya. Adit, dengan senyum ramah yang dibuat-buat, bolak-balik melayani pesanan. Di sudut ruangan, seorang perempuan bule duduk sendirian, usianya sekitar 35 tahun, rambut pirangnya terikat rapi, dan matanya memancarkan keteduhan yang aneh. Pakaiannya sederhana, namun tampak mahal, dan ia duduk dengan aura berkuasa yang tak bisa disembunyikan. Adit tak tahu siapa dia, namun ia merasakan getaran energi yang berbeda dari perempuan itu. "Ini pesanan Anda, Miss," kata Adit, meletakkan secangkir kopi di mejanya. Tangannya sedikit gemetar. Perempuan itu, yang tak lain adalah Miss Elisa, mengangkat kepalanya. Matanya yang biru jernih menatap Adit dari ujung kaki hingga ujung kepala, bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan ketertarikan yang tulus. "Kamu terlihat sangat lelah," ucapnya. Suaranya lembut namun berwibawa. Adit merasa canggung. "Tidak, Miss. Ini sudah menjadi rutinitas." Miss Elisa tersenyum tipis. "Aku melihat semangat di matamu, tapi juga keputusasaan." Ucapan itu membuat Adit tertegun. Bagaimana mungkin orang asing ini bisa membaca perasaannya? "Mungkin hanya perasaan Anda saja." Adit mencoba mengelak. "Tidak, aku tahu mata yang penuh mimpi, karena dulu aku juga pernah memilikinya." Miss Elisa meminum kopinya perlahan. "Sudah lulus, bukan? Sarjana apa?" Adit ragu sejenak, lalu menjawab, "Manajemen bisnis." "Kenapa tidak bekerja di bidangmu?" tanyanya lugas. Adit menunduk. "Pekerjaan sulit didapat, Miss. Saya sudah mencoba." Miss Elisa mengangguk. Ia merasakan kesamaan nasib dengan Adit. Suaminya, yang meninggal 2 tahun lalu, juga memulai karirnya dari nol. Rasa kesepian yang selama ini membelenggunya tiba-tiba sedikit mencair. Adit, dengan kepolosannya yang tak dibuat-buat, mengingatkannya pada masa lalu yang penuh harapan. Ia melihat potensi, semangat, dan kejujuran di balik wajah lelah Adit. Adit bukan seperti laki-laki lain yang hanya mendekatinya karena uang. Tatapan Adit murni, tanpa pamrih. "Saya punya tawaran untukmu," kata Miss Elisa tiba-tiba. "Datanglah besok ke kantor saya. Saya butuh asisten pribadi yang cerdas dan jujur, gaji yang layak, dan masa depan yang terjamin." Adit nyaris menjatuhkan baki yang dipegangnya. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah ini lelucon? "Tapi saya tidak punya pengalaman, Miss." "Pengalaman bisa dipelajari, kejujuran tidak," balas Miss Elisa sambil menyerahkan kartu nama. "Pikirkan baik-baik.
aku menunggumu. Miss Elisa bangkit, meninggalkan Adit dalam kebingungan. Di tangannya, kartu, nama dengan logo perusahaan besar, terasa begitu nyata. Malam itu, Adit tak bisa tidur. Ia memandangi kartu nama itu, sebuah pintu menuju dunia baru yang tak pernah ia bayangkan. Apakah ini adalah takdir? Atau hatinya berdebar antara ketakutan dan harapan yang membuncah. Ia tak tahu bahwa keputusannya untuk menerima tawaran itu akan mengubah hidupnya secara drastis, menjebaknya dalam sebuah sangkar emas yang dipenuhi hasrat dan rahasia kelam. Hari-hari pertama Adit di perusahaan Miss Elisa, Elisa Corp, bagaikan mimpi yang menjadi nyata. Dari kamar kosnya yang sempit, kini ia duduk di sebuah ruangan ber-AC, menghirup aroma kopi mahal yang dibuat khusus oleh Miss Elisa. Di ruang kerjanya, posisi Adit sebagai asisten pribadi Miss Elisa memberinya akses ke dunia yang sebelumnya hanya bisa ia saksikan dari jauh. Ia belajar banyak hal, mulai dari cara bernegosiasi, membaca laporan keuangan, hingga etika pergaulan di dunia bisnis. Miss Elisa sendiri adalah mentor yang luar biasa. Ia sabar, cerdas, dan selalu memberikan pujian yang tulus atas setiap kemajuan kecil yang dibuat Adit. Namun, di balik profesionalisme itu, Adit merasakan ada sesuatu yang berbeda. Perhatian Miss Elisa terasa begitu intens. Ia sering memanggil Adit ke ruangannya, bukan hanya untuk membahas pekerjaan, tetapi juga untuk hal-hal sepele. Adit, bagaimana dengan makan siangmu? Apakah kamu sudah makan dengan benar? Atau Adit, istirahatlah sebentar. Wajahmu terlihat lelah. Kalimat-kalimat itu, yang seharusnya terdengar wajar dari seorang atasan, terasa berbeda dari Miss Elisa. Ada nada yang lebih dalam, sentuhan yang lebih lama saat menyerahkan dokumen, dan tatapan mata yang seolah-olah membaca seluruh isi hatinya. Suatu sore, saat Adit hendak pulang, Miss Elisa menahannya. Adit, tunggu. Ia berjalan mendekat, menyentuh pundak Adit dengan lembut. Kamu adalah orang yang sangat berharga di perusahaan ini. Aku percaya padamu. Adit terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah itu karena rasa kagum, takut, atau bingung. Ia hanya bisa mengangguk, lalu buru-buru pamit pulang. Di sepanjang jalan pulang, sentuhan Miss Elisa di pundaknya terus membekas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bentuk apresiasi seorang atasan kepada bawahannya. Namun, hati kecilnya berkata lain. Konflik batin pun mulai merasuki pikiran Adit. Di satu sisi, ia sangat berterima kasih pada Miss Elisa yang telah memberinya kesempatan emas. Ia bisa mengirimkan lebih banyak uang ke orang tuanya di desa. Dan ia tidak lagi harus mengkhawatirkan uang sewa. Ia merasa berhutang budi. Di sisi lain, ia merasa tidak nyaman dengan perhatian yang berlebihan itu. Ia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memanfaatkan kebaikan Miss Elisa. Adit tahu, ia hanyalah seorang pemuda lugu dari desa. Sementara Miss Elisa adalah wanita sukses yang berkuasa. Kesenjangan ini membuat ia merasa seperti berada di dalam sangkar. Sangkar yang dibuat dari kebaikan dan perhatian Miss Elisa. Sementara itu, Miss Elisa juga tidak bisa menyangkal perasaannya. Sejak kepergian suaminya, ia merasa sangat kesepian. Ia dikelilingi oleh banyak orang, namun tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Kehadiran Adit, dengan kepolosan dan ketulusan yang murni, seperti embun penyejuk di padang. Ia melihat Adit bukan hanya sebagai karyawan, melainkan sebagai sosok yang bisa mengembalikan kehangatan dalam hidupnya. Ia tahu, tindakannya tidak profesional, namun hasratnya untuk memiliki dan dicintai setelah sekian lama terpendam, terlalu kuat untuk diabaikan. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Miss Elisa menelepon Adit saat jam kerja sudah usai. Adit, bisa kau datang ke apartemenku? Ada beberapa dokumen yang harus kita selesaikan malam ini. Meskipun merasa aneh, Adit tidak bisa menolak. Saat tiba di sana, ia mendapati Miss Elisa sudah menunggunya dengan gaun santai dan meja makan yang dihiasi lilin. Ini bukan suasana kerja. Ini adalah suasana kencan. Adit merasa sangat tidak nyaman.
namun ia terlalu sopan untuk menolak. Duduklah, Adit. Mari, kita makan malam. Dulu, makan malam itu berlangsung dengan canggung. Miss Elisa terus saja memuji Adit tentang betapa cerdasnya ia, betapa baiknya ia, dan betapa beruntungnya ia bisa bertemu Adit. Adit hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata Miss Elisa. Setelah makan malam usai, Miss Elisa berjalan mendekat, menyentuh pipi Adit dengan lembut. "Aku merasa sangat kesepian, Adit," bisiknya. "Bisakah kamu menemaniku malam ini?" Adit terkejut. Seluruh tubuhnya menegang. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah jatuh ke dalam sebuah jebakan yang manis. Jebakan dari seorang wanita yang kesepian dan penuh hasrat, yang menganggap Adit sebagai pelarian. Ia harus membuat pilihan, menolak dan kehilangan pekerjaan impiannya, atau menerima dan mengorbankan harga dirinya. Adit bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan kebisuan yang panjang dan tatapan mata yang penuh keraguan. Ia perlahan bangkit dari kursinya, menunduk, dan dengan suara bergetar mengucapkan, "Maaf, Miss Elisa, saya harus pulang." Adit meninggalkan apartemen itu, meninggalkan Miss Elisa yang terdiam dalam kekecewaan dan amarah yang tertahan. Malam itu, tidur Adit tak nyenyak. Ia merasa bersalah, namun juga lega. Ia telah berhasil mempertahankan dirinya dari godaan yang ia tahu bisa menghancurkan segalanya. Namun, di kantor keesokan harinya, Adit merasakan perubahan yang drastis. Miss Elisa tidak lagi bersikap hangat. Ia menjadi dingin dan profesional, hanya berbicara seputar pekerjaan dan bahkan menghindari kontak mata. Adit merasakan kecanggungan yang luar biasa. Ia tahu ia telah menyakiti ego Miss Elisa, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. Semangat kerjanya perlahan memudar, digantikan oleh ketakutan akan pemecatan. Ia takut harus kembali ke titik awal, menjadi pengangguran, dan kembali membuat orang tuanya kecewa. Konflik batin Adit semakin dalam. Ia merasa berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ada harga diri yang harus ia pertahankan. Di sisi lain, ada masa depan yang begitu menjanjikan, yang kini terancam hilang. Ia mengingat kembali betapa sulitnya hidup di Jakarta tanpa pekerjaan. Betapa ia harus mengirit setiap sen demi bertahan hidup. Di benaknya, suara-suara orang tua yang berharap Adit bisa sukses terus terngiang. Miss Elisa, di sisi lain, juga sedang bergelut dengan perasaannya. Ia marah, namun juga sedih. Ia merasa ditolak, dan rasa kesepiannya kembali menyelimuti. Ia menyadari bahwa harta yang dimilikinya tidak bisa membeli cinta dan kasih sayang yang tulus. Namun, hasratnya terlalu kuat untuk dikendalikan. Ia sentuhan, kehangatan, dan kehadiran seorang laki-laki di sisinya. Dalam kesendiriannya, ia merancang strategi baru. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Strategi Miss Elisa dimulai dengan perlahan. Ia mulai mengembalikan perhatiannya kepada Adit. Namun kali ini, lebih halus dan terencana. Ia mengajak Adit makan siang di restoran mewah, menghadiahinya pakaian-pakaian mahal, dan memberinya bonus-bonus yang tak terduga. "Anggap saja ini sebagai bonus karena kinerjamu yang baik," ucapnya dengan senyum manis. Adit, yang masih rapuh dan penuh keraguan, perlahan takluk. Ia mulai merasa nyaman kembali dengan perhatian Miss Elisa. Janji-janji masa depan yang cerah kembali menghiasi pikirannya. "Kau adalah salah satu aset terbaik di perusahaanku, Adit. Dengan bimbinganku, kau bisa menjadi direktur dalam beberapa tahun," bisik Miss Elisa suatu hari. Kata-kata itu, diiringi dengan sentuhan yang lembut di punggungnya, membuat pertahanan Adit luluh lantak. Miss Elisa semakin berani. Suatu malam, ia menelepon Adit lagi, bukan untuk makan malam, melainkan untuk bertemu di sebuah bar eksklusif. "Aku merayakan kesuksesan proyek besar. Kamu harus ada di sana, Adit, sebagai orang kepercayaanku," katanya. Di sana, Miss Elisa menyajikan minuman-minuman mahal, menceritakan masa lalunya yang penuh perjuangan dan rasa sepi. Adit, yang belum pernah merasakan dunia seperti itu,
merasa terhanyut. Miss Elisa memperlakukannya bukan hanya sebagai bawahan, tetapi sebagai seseorang yang spesial, seseorang yang setara. Di tengah percakapan, Miss Elisa tiba-tiba menggenggam tangan Adit. Adit, aku tahu kau pemuda yang baik. Kau punya potensi. Aku bisa memberikan segalanya yang kau impikan. Masa depanmu, masa depan orang tuamu. Semuanya bisa terjamin. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang bisa menemani dan mencintaiku. Maukah kau menjadi suamiku? Pertanyaan itu dilontarkan dengan sorot mata yang penuh harap dan kesepian. Adit terdiam. Kali ini, ia tidak menolak. Ia memandang Miss Elisa, melihat sosok yang kuat dan berkuasa, namun juga rapuh dan kesepian. Di satu sisi, ia merasa iba. Di sisi lain, ia melihat pintu menuju kehidupan yang selama ini ia idam-idamkan terbuka lebar. Ia membayangkan wajah kedua orang tuanya yang akan bangga melihat ia sukses. Ia membayangkan hidup yang penuh kemudahan, tanpa harus khawatir soal uang lagi. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, ucap Miss Elisa, seolah membaca keraguan Adit. Tapi ingat, aku tidak hanya menawarkan cinta, aku menawarkan kehidupan. Kehidupan yang layak untukmu, untuk orang tuamu. Kalimat terakhir itu, yang menekankan pada tanggung jawab Adit terhadap keluarganya, adalah pukulan telak yang membuat Adit takluk sepenuhnya. Ia mengangguk pelan, sebuah tanda persetujuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ia salah menyerahkan dirinya bukan karena cinta, melainkan karena hasrat dan iming-iming kekayaan yang begitu menggoda. Keputusan Adit untuk menerima lamaran Miss Elisa adalah titik balik dalam hidupnya. Sebuah gerbang menuju dunia yang penuh kilau, namun juga penuh ilusi. Ia menelepon orang tuanya di desa, mengabarkan berita yang begitu fantastis. Aku akan menikah, Bu, dengan seorang perempuan sukses di Jakarta, ucapnya. Suaranya dipenuhi kebanggaan yang dibuat-buat. Adit tidak menceritakan detailnya, hanya janji bahwa hidup mereka akan berubah. Pernikahan itu digelar secara tertutup, hanya dihadiri oleh kerabat dekat Miss Elisa dari luar negeri dan beberapa kolega bisnis penting. Adit merasa seperti patung, hiasan dipajang di samping Miss Elisa yang memancarkan pesona dan kekuasaan. Miss Elisa terlihat puas, seolah ia telah mendapatkan apa yang selama ini ia cari. Adit, dengan setelan jas mahal yang terasa asing di tubuhnya, hanya bisa tersenyum. Kaku. Ia adalah suami, tapi ia tidak merasakan cinta. Ia merasakan sebuah transaksi, sebuah perjanjian tak tertulis di mana ia menukar kebebasan dan harga dirinya dengan kemewahan. Setelah pernikahan, hidup Adit berubah drastis. Ia tidak lagi tinggal di kos sempit, melainkan di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Ia tidak lagi bekerja sebagai asisten, melainkan diberi jabatan manajer di salah satu anak perusahaan Miss Elisa. Uang, mobil, dan semua fasilitas yang ia impikan kini ada dalam genggamannya. Ia mengirimkan uang dalam jumlah besar ke orang tuanya, membuat mereka terharu dan bangga. Di mata orang-orang, Adit adalah pria beruntung yang berhasil menaklukkan hati seorang CEO kaya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus ia bayar. Di siang hari, Adit adalah suami yang ideal. Di malam hari, ia adalah pemuas hasrat Miss Elisa. Adit menyadari pernikahan ini adalah kontrak, dan ia adalah pihak yang harus memenuhi kewajibannya. Miss Elisa, yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesepian, kini seolah-olah ingin membalas dendam pada takdir. Ia haus akan sentuhan, belayan, dan kehadiran seorang laki-laki. Adit, yang masih muda dan polos, harus melayaninya. Hampir setiap malam, Miss Elisa memintanya untuk menemaninya, untuk melayani hasratnya. Adit merasa jiwanya kosong. Ia menjadi boneka yang dimainkan oleh Miss Elisa. Ia terperangkap dalam sangkar emas, terjerat dalam hubungan yang didasari oleh hasrat, bukan cinta. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, ia melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi Adit yang lugu dan penuh mimpi, melainkan sosok yang lelah dan tak berdaya. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, meskipun sulit.
Setidaknya, ia merasa hidup dan berharga. Kini, ia hanya merasa seperti properti. Konflik Adit semakin memuncak saat ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga identitasnya. Ia bukan lagi Adit, melainkan suami Miss Elisa. Pendapat dan idenya sering kali diabaikan. Ketika ia mencoba mengemukakan ide bisnis, Miss Elisa hanya tersenyum dan berkata, "Biar aku yang urus sayang, kamu nikmati saja hidupmu." Kata-kata itu, yang seharusnya terdengar manis, terasa seperti rantai yang mengikatnya. Di sisi lain, Miss Elisa merasa sangat puas. Ia merasa berhasil. Ia telah membeli kebahagiaan yang ia dambakan. Ia merasa bahwa dengan harta, ia bisa mendapatkan apapun, termasuk seorang laki-laki yang muda, tampan, dan patuh. Ia tidak melihat Adit sebagai manusia dengan perasaan, melainkan sebagai objek yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ia begitu terbuai dalam kebahagiaan semuanya, hingga tak menyadari penderitaan yang Adit alami. Baginya, Adit seharusnya bersyukur. Keadaan ini terus berlanjut, membuat Adit semakin tertekan. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Ia mulai sering melamun, mengingat kembali kehidupannya yang dulu, dan mempertanyakan apakah keputusan yang ia ambil sudah benar. Ia merasa seperti kapal yang terembang-ambing di lautan, kehilangan arah dan tujuan. Pernikahan ini, yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru menjadi awal dari kehancuran batinnya. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari sangkar emas ini. Adit hanya bisa berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan jalan keluar. Pernikahan Adit dengan Miss Elisa, yang di mata publik adalah kisah dongeng modern, sejatinya adalah sebuah sangkar emas yang perlahan menggerogoti jiwanya. Adit kini memiliki segalanya yang dulu ia impikan. Rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan jabatan tinggi di perusahaan. Namun, semua itu terasa hampa. Ia adalah penguasa di siang hari, namun menjadi tawanan di malam hari. Hidupnya seperti terbagi dua, sebuah sandiwara yang melelahkan. Miss Elisa, yang kini merasa memiliki Adit seutuhnya, semakin tak segan-segan menuntut. Hasratnya yang terpendam selama bertahan-tahan seolah meledak. Hampir setiap malam, ia mengajak Adit untuk menemaninya. Adit yang masih muda, polos, dan merasa terikat oleh janji pernikahan, tidak bisa menolak. Ia mengiyakan ajakan itu, bukan karena cinta, melainkan karena rasa takut kehilangan semua yang telah ia dapatkan. I takut kembali menjadi Adit yang dulu, yang tak punya apa-apa. Adit mulai merasa dirinya seperti sebuah properti. Ia bukan lagi manusia dengan perasaan dan keinginan, melainkan hanya objek yang bisa memenuhi kebutuhan Miss Elisa. Setiap kali Miss Elisa menyentuhnya, Adit merasakan percampuran aneh antara rasa bersalah, jijik, dan kepasrahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia melakukannya demi masa depan, demi orang tuanya. Namun, hatinya terus menjerit. Ia merasa harga dirinya telah hilang, tergantikan oleh kemewahan yang tak berjiwa. Perasaan ketidakberdayaan itu semakin dalam saat Adit menyadari bahwa ia tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Di kantor, ia adalah manajer, namun semua keputusan penting selalu berada di tangan Miss Elisa. Ia mencoba mengemukakan ide-ide baru, namun seringkali diabaikan. "Sudahlah, sayang, biar aku yang urus. Kamu cukup berada di sisiku," kata Miss Elisa dengan senyum manis yang justru terasa seperti racun. Adit merasa tidak berguna, hanya sebagai suami pajangan yang tugasnya adalah menemani Miss Elisa dalam akora-akora penting dan memenuhi hasratnya. Di malam hari, Adit mulai merasakan dampak psikologis dari pernikahan ini. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan kehilangan semangat. Senyumnya tidak lagi tulus, hanya sebuah topeng yang ia pakai untuk menutupi penderitaannya. Ia merasa terisolasi meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Tidak ada yang bisa ia ajak bicara. Jika ia bercerita pada orang tuanya,
mereka pasti akan khawatir. Jika ia bercerita pada teman-temannya, mereka pasti akan menilainya sebagai pria mata duitan. Ia terjebak dalam kesunyian yang mengerikan. Pada suatu malam, Adit sedang membaca buku di perpustakaan pribadi Miss Elisa. Ia menemukan sebuah album foto lama, berisi foto-foto Miss Elisa bersama mendiang suaminya. Pria itu, yang bernama Richard, terlihat tampan dan ramah. Di setiap foto, ia terlihat tersenyum, namun ada sorot mata yang mirip dengan yang Adit rasakan sekarang. Sorot mata yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Adit merasa ada koneksi yang aneh dengan pria itu. Ia merasa Richard juga adalah korban. Dari hasrat Miss Elisa, perasaan curiga itu semakin kuat saat Adit menemukan sebuah surat yang terselip di antara halaman buku harian Richard. Surat itu tidak pernah dikirimkan, dan isinya begitu menyentuh hati Adit. Richard menuliskan betapa ia merasa tertekan, dimanfaatkan, dan kosong di dalam pernikahannya. Ia menyebut Miss Elisa sebagai wanita dengan hati sedingin es, yang hanya peduli pada kekuasaan dan hasratnya sendiri. Richard merasa seperti boneka, yang kekayaannya digunakan untuk menutupi rasa kesepian Miss Elisa. Ia menulis bahwa ia tidak bisa lagi bertahan, dan ia berencana untuk pergi jauh dari semua ini. Air mata Adit menetes. Ia membaca kalimat terakhir Richard. Semoga tidak ada lagi yang jatuh ke dalam jebakan ini. Adit merasakan darahnya berdesir. Ia bukan satu-satunya korban. Ia hanyalah Richard kedua. Ia menyadari pernikahan ini bukanlah takdir, melainkan sebuah pola, sebuah jebakan yang telah memakan korban sebelumnya. Adit kini tahu ia harus membuat sebuah pilihan, melarikan diri atau berakhir seperti Richard yang kehilangan segalanya demi sebuah janji kosong. Tekadnya untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam semakin membara. Penemuan Adit akan buku harian dan surat Richard, suami pertama Miss Elisa, adalah titik balik yang mengguncang jiwanya. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam penderitaannya. Ia adalah bagian dari sebuah pola yang kejam, korban kedua dari seorang wanita yang haus akan hasrat dan kekuasaan. Buku harian Richard menjadi jendela Adit ke masa lalu, mengungkap sisi gelap Miss Elisa yang tak pernah ia tunjukkan. Richard dalam tulisannya menggambarkan Miss Elisa sebagai sosok yang manipulatif. Dia tidak mencintai, dia hanya memiliki. Dia tidak peduli, dia hanya menuntut. Demikian salah satu kalimat yang Adit baca. Richard menuliskan bagaimana ia, sama seperti Adit, datang dari latar belakang sederhana. Miss Elisa merekrutnya, memberikan janji-janji manis, dan akhirnya menikahinya. Namun, pernikahan itu adalah sebuah sangkar. Richard merasa dirinya seperti properti, hanya berguna untuk memenuhi hasrat Miss Elisa dan menjadi suami pajangan yang mengesankan. Namun, ada satu detail yang membuat Adit merinding. Richard tidak meninggal. Richard memalsukan kematiannya. Dalam surat terakhirnya, ia menjelaskan alasannya. Miss Elisa telah menjebaknya dengan tuduhan korupsi fiktif, mengancam akan menghancurkan nama baiknya dan memenjarakannya jika ia mencoba pergi. Richard, yang sudah tak tahan dengan tekanan mental dan emosional, memilih untuk menghilang, membiarkan dunia mengira ia telah meninggal. Aku lebih baik hidup sebagai orang mati di mata dunia daripada hidup sebagai boneka di sisinya, tulis Richard. Adit merasa takut dan marah. Ia menyadari bahwa ia berada dalam bahaya yang sama. Miss Elisa tidak akan melepaskannya begitu saja. Semua kemewahan yang ia berikan adalah alat untuk mengikat Adit, memastikan Adit tidak bisa pergi. Adit pun mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa lagi pasrah. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari sangkar emas ini sebelum nasibnya berakhir. Seperti Richard, keesokan harinya, Adit mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Richard. Ia mencoba mencari jejak keberadaannya. Namun, semua informasi yang ada menyatakan bahwa Richard meninggal karena serangan jantung mendadak saat sedang berlibur di luar negeri. Miss Elisa telah menutupi jejak Richard dengan sempurna. Adit tahu ia harus lebih berhati-hati. Miss Elisa adalah pemain yang jauh lebih licik dari yang ia duga.
Pada suatu malam, saat Miss Elisa sedang tertidur pulas, Adit menyelinap ke ruang kerjanya. Ia mencari petunjuk lain, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Adit membuka laci meja kerja Miss Elisa, membolak-balik tumpukan dokumen, hingga matanya menangkap sebuah amplop tebal bertanda rahasia. Dengan jantung berdebar kencang, Adit membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen penting, bukan dokumen bisnis, melainkan sebuah kontrak yang ditandatangani oleh Miss Elisa dan sebuah firma hukum. Kontrak itu berisi perjanjian pranikah yang mengejutkan. Kontrak itu menyebutkan bahwa jika Adit memutuskan untuk bercerai atau meninggalkan Miss Elisa, semua harta yang ia terima akan ditarik kembali, dan Adit harus membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar dengan tuduhan penggelapan dana. Kontrak itu juga menyebutkan bahwa Adit tidak memiliki hak atas anak perusahaan yang ia kelola, dan semua asetnya terikat pada Miss Elisa. Adit menyadari ia telah dibodohi. Pernikahan ini bukan hanya didasari oleh hasrat, melainkan juga sebuah perangkap finansial yang dirancang dengan sempurna. Adit kembali ke kamarnya. Gemetar. Ia menyadari ia adalah tawanan yang terikat oleh hukum. Miss Elisa telah memastikan Adit tidak bisa pergi, tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Semua kebaikan yang Miss Elisa tunjukkan, semua kemewahan yang ia berikan, adalah bagian dari jebakan ini. Adit merasa sangat bodoh dan tak berdaya. Ia telah menukar kebebasannya, kehidupannya, dan harga dirinya dengan sebuah janji palsu yang mengikatnya selamanya. Adit kini menghadapi dilema yang mengerikan. Jika ia pergi, ia akan menjadi pengangguran dan harus menghadapi hutang besar yang bisa menghancurkan hidupnya. Jika ia tetap di sana, ia akan terus menjadi boneka Miss Elisa, kehilangan jiwanya sedikit demi sedikit. Adit tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin melawan. Di sisi lain, ia tidak memiliki kekuatan, baik secara finansial maupun hukum, untuk melawan Miss Elisa. Perasaan Adit semakin kompleks. Ia tidak lagi hanya merasa tertekan, tetapi juga takut. Ia takut Miss Elisa akan melakukan hal-hal yang lebih buruk jika ia mencoba melarikan diri. Ia takut Miss Elisa bisa menghancurkan hidupnya dan juga hidup orang tuanya di desa. Ketakutan itu membekas, mengubah Adit dari seorang pemuda yang penuh harapan menjadi seorang pria yang dipenuhi rasa putus asa. Ia tahu babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, babak yang penuh dengan perjuangan dan risiko yang tak terbayangkan. Penemuan dokumen perjanjian pranikah itu adalah tamparan keras bagi Adit. Ia menyadari betapa bodohnya ia, terperangkap dalam jebakan yang telah dirancang dengan cermat sejak awal. Miss Elisa tidak hanya menginginkan seorang suami, tetapi juga seorang tawanan. Rasa marah, kecewa, dan putus asa bercampur aduk memenuhi dadanya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ia harus menghadapi Miss Elisa. Malam itu, Adit menunggu Miss Elisa di ruang kerja. Ia duduk di kursi besar milik Miss Elisa. Tangannya menggenggam erat dokumen perjanjian pranikah yang ia temukan. Ketika Miss Elisa masuk, senyum di wajahnya langsung memudar. Ia melihat tatapan mata Adit yang penuh amarah dan tahu rahasianya telah terbongkar. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu duduk di sini?" tanya Miss Elisa. Suaranya mencoba terdengar tenang. "Berhenti berpura-pura, Elisa," kata Adit. Suaranya dingin. "Aku tahu semuanya. Tentang Richard, tentang kontrak ini." Wajah Miss Elisa seketika menjadi pucat. Ia mencoba merebut dokumen itu dari tangan Adit, namun Adit menahannya. "Duduk, Elisa. Kita harus bicara," perintah Adit. Miss Elisa akhirnya duduk. Kekuasaannya runtuh di hadapan amarah Adit. Ia menatap Adit dengan mata memelas. "Adit, dengarkan aku. Ini semua untuk kebaikanmu." "Kebaikan apa?" teriak Adit. "Kamu menjebakku. Kamu memperlakukanku seperti budak. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya ingin memilikiku." Miss Elisa mulai menangis. "Aku kesepian, Adit. Aku sangat kesepian. Richard meninggalkanku.
dan aku merasa hancur. Aku butuh seseorang di sisiku. Kamu adalah orang yang sempurna. Kamu polos. Aku memberimu segalanya, Adit. Semua kemewahan ini, jabatan ini. Apa itu tidak cukup? Ini bukan tentang kemewahan, balas Adit, suaranya bergetar. Ini tentang harga diriku. Aku bukan Richard keduamu. Aku bukan boneka yang bisa kamu mainkan sesukamu. Miss Aliza Tehjiang, air matanya terus mengalir. Aku tahu, aku salah. Tapi aku mencintaimu, Adit. Percayalah, aku melakukan semua ini karena aku takut kehilanganmu. Adit menertawakan kalimat itu. Tawa yang terdengar pahit. Cinta? Ini bukan cinta, Elisa. Ini obsesi. Kamu tidak ingin aku bahagia. Kamu hanya ingin aku menjadi milikmu. Kontrak ini buktinya. Kamu membuatku tidak bisa pergi. Kamu memaksaku untuk tetap di sini. Miss Elisa bangkit, mendekati Adit, mencoba menggenggam tangannya. Aku bisa membatalkan kontrak ini. Adit, kita bisa mulai dari awal. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan mencintaimu dengan tulus. Namun, Adit tidak lagi percaya. Ia telah melihat sisi gelap Miss Elisa yang sebenarnya. Ia telah membaca penderitaan Richard. Ia tahu, janji itu hanyalah sebuah taktik untuk mengikatnya lebih erat. Aku tidak percaya lagi padamu, Elisa. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa menjadi diriku sendiri di sisimu. Kamu mau kemana, Adit? Tanya Miss Elisa. Suaranya kembali terdengar mengancam. Kamu tidak punya opo-opo di luar sana. Kamu akan kembali ke jalanan. Dan jangan lupakan, kamu terikat kontrak denganku. Jika kamu pergi, aku akan menuntutmu. Aku akan menghancurkan nama baikmu. Hidupmu akan hancur. Ancaman itu membuat Adit terdiam. Ia tahu Miss Elisa tidak main-main. Ia memiliki kekuasaan untuk melakukan itu. Namun, Adit kini memiliki tekad yang lebih kuat. Aku lebih baik hancur daripada harus hidup sebagai budakmu. Jawab Adit. Suaranya tegas. Aku tidak takut lagi. Adit bangkit, mengambil tas kecilnya yang berisi beberapa pakaian dan buku harian Richard. Ia berjalan menuju pintu. Miss Elisa mencoba menghalanginya, memohon-mohon, namun Adit tak bergeming. Ia telah membuat keputusannya. Ia akan pergi. Meskipun harus kembali ke titik nol, ia lebih memilih kebebasan yang pahit daripada kemewahan yang beracun. Adit keluar dari penthouse itu, meninggalkan Miss Elisa yang menangis histeris di belakangnya. Ia menuruni lift, merasakan beban di pundaknya perlahan terangkat. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi menjadi tawanan. Ia adalah Adit, seorang pemuda yang pernah terperangkap dalam sangkar emas, namun kini telah menemukan jalan keluar. Ia akan memulai hidup baru, kali ini dengan prinsip yang kuat dan harga diri yang utuh. Adit melangkah keluar dari lobi apartemen mewah itu, merasakan udara malam Jakarta yang dingin menerpa wajahnya. Ini adalah udara yang sama yang ia hirup saat pertama kali tiba di ibu kota, namun kini terasa berbeda. Dulu, udara ini penuh dengan janji-janji dan mimpi. Sekarang, ia merasakan aroma kebebasan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya memiliki beberapa lembar pakaian, buku harian Richard, dan sedikit uang tunai. Semua kemewahan yang ia miliki selama ini telah ia tinggalkan. Di belakangnya, Miss Elisa yang ditinggalkan Adit merasa hancur. Ia berlari ke jendela, menyaksikan Adit menghilang di keramaian malam. Ia berteriak, memohon, namun suaranya tak terdengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Miss Elisa merasakan kekalahan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa harta dan kekuasaan tidak bisa membeli cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan. Richard telah meninggalkannya. Dan kini, Adit melakukan hal yang sama. Air matanya bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata penyesalan. Di sisi lain, Adit berjalan tanpa arah. Ia mencari tempat untuk menginap, namun semua hotel yang ia lihat terasa terlalu mewah. Ia tidak lagi bisa menikmati kemewahan itu. Ia tidak lagi ingin menjadi bagian dari dunia Miss Elisa. Adit akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Kamarnya sempit, tidak ber-AC,
dan hanya memiliki tempat tidur yang sederhana. Namun, di kamar itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Adit bisa tidur nyenyak. Ia tidak lagi tertekan oleh tuntutan Miss Elisa. Ia tidak lagi merasa seperti boneka. Keesokan harinya, Adit bangun dengan perasaan lega. Ia melihat dirinya di cermin, melihat sosok yang lebih tenang, dan bertekad. Ia mengambil buku harian Richard, membacanya lagi, dan menyadari bahwa ia memiliki bukti yang kuat. Bukti bahwa Miss Elisa adalah seorang wanita manipulatif yang telah menjebak dua orang. Adit tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Miss Elisa terus menjebak orang lain. Adit memutuskan untuk menghubungi seorang pengacara. Ia menjelaskan semua yang terjadi, menunjukkan buku harian Richard dan dokumen perjanjian pranikah yang ia temukan. Pengacara itu, seorang pria paruhbaya yang bijaksana, mendengarkan cerita Adit dengan seksama. Ini adalah kasus yang sulit, Adit, kata pengacara itu. Miss Elisa memiliki kekuasaan dan uang. Kamu tidak memiliki apa-apa. Namun, kita bisa mencoba. Adit menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Ia tidak lagi menutupi kebenaran. Ia menceritakan betapa ia telah terperangkap dan betapa ia kini telah bebas. Orang tuanya, yang awalnya terkejut, akhirnya mendukung Adit. Kami tidak butuh uangmu, nak. Kami hanya butuh kamu bahagia, kata ibunya. Suaranya dipenuhi kasih sayang. Dukungan dari keluarganya memberikan Adit kekuatan baru. Adit dan pengacaranya memulai perjuangan hukum mereka. Berita tentang gugatan Adit terhadap Miss Elisa menjadi perbincangan hangat di media. Miss Elisa, yang merasa terancam, mencoba menggunakan kekuasaannya untuk membungkam Adit. Ia menyewa pengacara terbaik, menyebarkan berita palsu tentang Adit, dan mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, Adit tidak menyerah. Dengan bantuan pengacaranya dan bukti yang ia miliki, Adit terus berjuang. Dalam persidangan, Adit menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia dijebak, bagaimana ia diperlakukan seperti budak dan bagaimana ia menemukan buku harian Richard. Buku harian Richard menjadi bukti kunci. Miss Elisa, yang duduk di kursi terdakwa, tidak bisa membantah. Semua kebohongan dan manipulasi yang ia sembunyikan kini terbongkar di depan publik. Miss Elisa, sang CEO yang berkuasa, kini terlihat sebagai wanita yang kesepian, putus asa, dan kejam. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Perjanjian pranikah antara Adit dan Miss Elisa dinyatakan batal demi hukum. Adit tidak harus membayar ganti rugi, dan ia dinyatakan bebas dari segala tuntutan Miss Elisa. Selain itu, Miss Elisa dijatuhi hukuman karena manipulasi dan penipuan. Kemenangan Adit adalah kemenangan bagi kebenaran. Setelah persidangan, Adit kembali ke kampung halamannya. Ia tidak lagi ingin berada di Jakarta. Ia ingin memulai hidup baru, jauh dari intrik dan kekuasaan. Adit menggunakan pengetahuannya di bidang manajemen bisnis untuk membangun sebuah usaha kecil di desanya, membantu petani lokal memasarkan produk mereka. Usahanya berkembang, dan Adit akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak didasari oleh uang dan kemewahan, melainkan oleh kerja keras, kejujuran, dan cinta dari keluarganya. Adit akhirnya menyadari bahwa kebebasan dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Itu adalah sesuatu yang harus ia perjuangkan, dan ia telah berhasil.